Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya dengan saya di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Apa kabar ya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan teori portofolio, di mana teori portofolio ini merupakan salah satu cara bagaimanakah kita untuk memanajemen investasi ya terkait dengan investasi pada instrumen keuangan. Salah satunya nanti kita akan belajar bagaimanakah memaksimalkan return dan meminimumkan risiko dengan portofolio investasi dengan cara diversifikasi. Ya, capaian pembelajaran pada pertemuan ke-8 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan mempraktekkan langsung tentang portofolio. Bahan kajian ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari teori portofolio itu sendiri. Lalu yang kedua, strategi dalam investasi pada saham untuk meminimumkan risiko dan memaksimalkan return. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal dengan berbagai analisa, baik analisa ekonomi makro maupun mikro, lalu dengan cara analisis rasio keuangan, maka kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimanakah cara ya untuk memaksimumkan return dengan pembentukan yaitu portofolio investasi dengan cara diversifikasi portofolio. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam teori portofolio itu sendiri, kita akan membahas dahulu ya tentang arti diversifikasi. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa arti diversifikasi ya secara sederhana adalah membeli ya lebih dari satu macam instrumen keuangan untuk investasi. Artinya apa? Ya, jangan menaruh ya satu tempat ya, jangan menaruh barang pada satu tempat saja, tapi taruhlah itu ke dalam beberapa tempat. Nah, itu dari arti diversifikasi. Kenapa Bu diversifikasi nanti pengaruh dengan teori portofolio? Karena dalam portofolio terdapat beberapa susunan ya dari diversifikasi investasi saham. Ya. Portofolio itu sendiri adalah suatu kumpulan ya aktiva keuangan dalam satu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi atau institusi keuangan. Portofolio ya adalah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin. Jadi secara sederhana, portofolio tersebut adalah suatu wadah yang terdiri dari kumpulan aktiva keuangan. Nah, nanti diolah oleh para investornya. Bagaimanakah ya menyusun portofolio itu secara efisien ya? Yang pasti seorang investor ya pasti menginginkan return yang maksimal dengan risiko yang sangat minimal. Nah, bagaimanakah caranya ya? Nah, caranya seperti contoh ya, teman-teman di sini bisa fokus ke pojok kanan bawah. Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu ya investasi portofolio itu sendiri. Di mana portofolio ya adalah suatu kombinasi dua atau lebih dari instrumen investasi. Contohnya ya, Pak Budi ya membeli saham Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Telkom. Dan selanjutnya akan disusun portofolio yang secara maksimal. Nah, dalam membeli saham ya beberapa saham ini berarti Pak Budi bisa kita simpulkan apa? Dia memiliki sejumlah dana tertentu untuk membeli beberapa saham, dan arti portofolio itu sendiri berarti dia lebih ya terdiri dari lebih dari satu macam saham saja. Tujuan dilakukan ya portofolio pasti untuk meminimumkan risiko dengan strategi diversifikasi portofolio. Contohnya, diversifikasi portofolio itu seperti apa? Nah, kita lihat pada tabel ya
di bawah nih, di bawah gambar telur-telur ya. Di mana dalam tabel tersebut ada beberapa jumlah aktiva ya, aktiva keuangan. Dan dalam hal ini adalah saham dan ada beberapa proporsi. Nah, ini adalah salah satu contoh diversifikasi portofolio yang dihitung dengan menggunakan teknik teori Markowitz. Nah, teori Markowitz nanti kita akan belajar ya pada pertemuan selanjutnya. Di mana setelah dihitung ya, ketika nanti seorang investor mempunyai sejumlah dana tertentu, bisa untuk dibelikan saham contoh UNTR sejumlah 10% dari modalnya, lalu TPIA 71% dari sejumlah modalnya, dan Kalbe Pharma sejumlah 19% dari jumlah dananya. Bagaimanakah terkait dengan Unilever dan Pakuwon? Nah, nanti pada kasus portofolio ini, investor hanya difokuskan pada ketiga macam saham yang UNTR, TPIA, dan Kalbe Pharma saja. Dan Unilever dan Pakuwon di sini nanti dulu, karena terkait dengan apa? Analisa ekonomi ya secara per bulan atau secara periode. Unilever dan Pakuwon menunjukkan kinerja yang belum maksimal. Jadi, dalam menyusun suatu portofolio saham ya, ada dua strategi ya yang perlu diperhatikan oleh para investornya. Yang pertama adalah strategi aktif, lalu yang kedua adalah strategi pasif. Strategi aktif itu seperti apa? Nah, strategi aktif adalah ya strategi yang dilakukan oleh para investor yang secara aktif dalam melakukan pemilihan ya, pembelian dan penjualan saham. Nah, contohnya siapa? Trader ya. Di sini seorang trader di sini mencari informasi, lalu mengikuti waktu dan pergerakan saham ya untuk mendapatkan apa? Sejumlah profit atau sejumlah laba tertentu. Ya, ada dua pendekatan ya yang bisa dilakukan dalam analisis ya, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Oke. Lalu strategi yang kedua adalah strategi pasif. Strategi pasif ini ya dilakukan oleh investor yang cenderung pasif. Dalam arti apa? Investor di sini lebih condong kepada jangka panjang ya. Dan acuan dari seorang investor ya ketika menerapkan strategi pasif adalah analisis ya teknikal pada indeks pasarnya, IHSG-nya, karena IHSG ya apabila dia dalam keadaan bullish, maka secara otomatis nanti saham-saham yang berada pada IHSG nanti akan mengikuti juga. Nah, namun tergantung juga pada apa? Indeksnya. Ya, seperti pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang ada indeks apa saja, indeks pertambangan ya, lalu ada properti. Nah, jadi teman-teman di sini kita belajar bersama ya terkait dengan strategi untuk memaksimumkan return. Ya, ada dua strategi ya yang biasanya dilakukan pada strategi pasif ini, yaitu buy and hold strategi, lalu indexing strategi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika ya seorang investor atau seorang trader ya di sini fokuskan hanya pada buy and hold strategi, berarti seorang investor ya hanya berkaitan dengan apa? Analisis secara fundamental saja ya, terkait dengan analisis makro secara keseluruhan. Lalu ketika seorang investor berfokus pada indexing strategi, berarti strategi indeks, berarti investor tersebut harus tahu berita-berita apa saja, news terkini ya terkait dengan indeks, terkait dengan perusahaan yang termasuk dalam suatu indeks. Nah, seorang investor harus tahu dulu ilmunya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diketahui oleh para investor ya dalam penerapan strategi untuk membentuk portofolio saham ya. Nah, ini strategi aktif oleh para investor. Contohnya ya ada rotasi sektor, ada strategi momentum harga, lalu strategi pemilihan saham. Nah, strategi momentum harga di sini berkaitan dengan apa? Timing, waktunya ya. Waktu dari investor tersebut untuk
masuk dalam arti membeli dan menjual saham. Lalu rotasi sektor, seperti contoh ketika bulan ini ya investor ya seorang trader fokus pada sektor properti saja, lalu setelah mendapatkan laba terdapat berita bagus di sektor pertambangan. Nah, seorang trader tersebut fokus kepada sektor pertambangan. Nah, di mana ketika terdapat suatu momentum atau informasi positif dari beberapa sektor, maka ketika investor menerapkan strategi aktif, alangkah lebih baiknya harus merotasi dananya. Nah, oke. Ini adalah terkait dengan strategi aktif ya oleh para investor. Lalu untuk kasus dan perhitungan ya untuk menyusun portofolio saham nanti kita akan bahas selanjutnya di kelas ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman apabila ada pembahasan atau kasus nanti silahkan disampaikan melalui WA group boleh atau disampaikan langsung di kelas. Jadi sekian dulu ya untuk pertemuan ke-8 tentang pembahasan teori portofolio ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.